Prabowo dalam bahaya. Bahkan Prabowo bisa lengser jika tidak turun tangan dalam masalah ijazah Jokowi. Kenapa dengan ijazah Jokowi? Ini simak baik-baik teman-teman. Karena ini negara tidak baik-baik saja. Demo di mana-mana. Masalah MBG, masalah rupiah yang anjlok, ya kan? Bahkan masalah mati lampu. Dan paling bahaya ini masalah ijazah Jokowi yang sudah memenjarakan Dr. Tifa dan Roy Suryo. Ini pendukung Roy Suryo ini rame. Bahkan sekelas Din Samsudin. Ini Din Samsudin ini orang hebat nih. Orang dari Muhammadiyah ya. Nah, jadi kalau orang-orang besar sudah turun tangan, maka posisi Prabowo terancam. Kecuali Prabowo turun tangan menghentikan kasus ijazah Jokowi. Bisa nggak? Bisa dong. Seperti yang dilakukan ketika siapa namanya itu? Temannya Anies, mantan Menteri Jokowi. Kan ada juga itu yang dihentikan kasusnya. Ini masalah ijazah Jokowi ini masalah besar. Rakyat tidak akan percaya. Walaupun ijazah Jokowi ditunjukkan di pengadilan, rakyat tetap tidak akan percaya. Karena Jokowi dianggap penipu. Bahkan ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Ini langsung pernyataan daripada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ya kan? Ekonomi kita bertahan sampai bulan Juli. Ini sudah Juni. Bayangkan teman-teman. Begitu besar kendala masalah yang akan dihadapi oleh Prabowo. Jadi, jika Prabowo mau mencari simpati, maka turun tangan. Apalagi Refli Harun kemarin kan sudah minta tolong. Tolong Prabowo, presiden kita, DPR, masalah ijazah Jokowi jangan dibiarkan begini. Apalagi ini pendukung-pendukung Refli Harun, Roy Suryo kan rame. Jadi nanti ketika bulan Juli ekonomi dihantam lagi, rupiah anjlok lagi, ya kan? Ini mahasiswa nggak mau dengar lagi nih, pasti turun rame-rame. Nah, ini masalahnya PDI Perjuangan yang di luar pemerintahan ini spesialis dalam menumbangkan rezim. Di dalam PDI Perjuangan tuh rame loh. Orang-orang mantan yang menumbangkan Soeharto dulu. Ya, PDIP ini hebat nih dalam cara menumbangkan rezim, ya kan? Kalau nggak salah, Gus Dur dulu kan PDIP juga. Jadi jangan main-main dengan PDIP. PDIP mendukung mahasiswa dalam demo. Ini dasar demokrasi. Jadi Prabowo harus turun tangan dalam masalah ijazah Jokowi. Apalagi nih masalah PLN, lampu mati, ya kan? Bahkan ini masalah-masalah bahlil. Saya sudah bicara kemarin bahwa bahlil harus digeser jika Prabowo mau selamat. Kenapa? Batu bara kita begitu banyak di Indonesia, tapi dijual untuk kebutuhan listrik tidak cukup. Jadi wajar dong jika rakyat marah, betul nggak? Ini bahaya ini Prabowo kalau nggak turun tangan dalam kasus ijazah Jokowi, hentikan kasus ini. Ini rakyat tambah marah, sasarannya kepada Prabowo. Mati lampu, sasarannya kepada Prabowo. Padahal ini kan ada Menteri Bahlil, Menteri ESDM. Ini bahaya juga nih. Masalah masalah MBG mungkin sudah reda lah rakyat, ya kan? Sudah ditangkap koruptor-koruptornya. Tapi masalah ijazah ini nggak percaya rakyat. Tetap yakin ijazah Jokowi itu palsu. Walaupun nanti dibuktikan di pengadilan. Itu hati-hati. Kita berharap kepada Gerindra ini harus memberi informasi kepada Prabowo. Jangan sampai lengser. Kasihan juga Prabowo, ya kan? Halo bro, tanpa harus survei, tanpa harus mencari responden, ternyata sudah ketahuan bahwa ketika makan bergizi gratis diliburkan,
itu yang kelaparan bukan siswa. Siswanya aman-aman saja karena mereka masih punya orang tua yang peduli. Makanannya juga bergizi. Yang kelaparan ternyata para mitra MBG, para pengusaha, para pejabat yang punya dapur. Ini buktinya mereka protes ketika BGN, Badan Gizi Nasional, menyatakan bahwa dalam liburan kali ini MBG juga libur. Dan itu menurut saya tepat sekali. Karena apa? Karena anak-anak sekolah nggak mungkin udah libur ngapain datang ke sekolah sekedar untuk mengambil makanan yang ternyata tidak bergizi, tapi kadang-kadang beracun. Nah, ini protesnya para pemodal yang kelaparan. Selama libur mau dihapuskan insentif itu adalah sesuatu yang kurang masuk akal karena PKS-nya dilanggar. PKS itu kan tanda tangan antara BGN dan mitra. Jika itu harus terjadi, misalkan karena ada efisiensi negara, bla bla segala macam, kami kan bisa dipanggil bahwa pemerintah ada problem seperti ini, bagaimana kita adendum PKS-nya. Ini akan merugikan banyak pihak, bahwa mitra ini menjalankan kegiatan atau pembangunan SPPG ini menggunakan dana sendiri, Bapak, tidak menggunakan dana APBN. Jadi sampai hari ini mitra kami yang ada dari seluruh Indonesia ini itu belum kembali modal dengan insentif yang sudah pernah diberikan itu. Jangankan yang dibilang untung terlalu banyak, modal pun belum kembali. Kenapa? Jangan sampai kami jadi jebakan Batman oleh pemerintah membuat program pakai dana kami, teman-teman udah mengambil duit bank, meminjam sana sini, akhirnya di tengah perjalanan kami di moratorium dan tidak dilanjutkan. Padahal yang memberi izin siapa? BGN sendiri. Sepenuhnya mengikuti harga pasar internasional. Giliran harga minyak mentah dunia turun, Pertamina klarifikasi kalau penyesuaian harga itu tidak berdasarkan harga internasional. Giliran BBM kemarin naik, dinaikkan oleh Pak Bahlil, ya kan, kalian juga bisa cek. Beliau bilang disesuaikan karena kondisi global. Makanya di video yang sebelumnya saya sudah bilang, kalau harga minyak dunia per hari ini sudah turun, ya sekitar 80 USD per barrel lah kalau nggak salah. Kalian bisa cek sendiri. Nah, harusnya pemerintah per hari ini itu menurunkan juga harga BBM non subsidi. Biar apa? Biar tidak terjadi kelangkaan. Saya lihat beberapa postingan di beberapa tempat. Kalau di saya sih belum ya. Alhamdulillah, moga-moga tidak. Ada yang mulai antrian panjang karena apa? Karena sekarang yang menggunakan Pertamax itu mulai beralih ke Pertalite. Nah, pasokan Pertalite ini juga menjadi rebutan bagi masyarakat menengah ke bawah. Nah, ini kebijakan pemerintah yang ditunggu nih Pak Bahlil nih ya. Ini harga minyak dunia udah turun loh. Terus kenapa statement dari Pertamina tadi bilang kalau penyesuaian ini dilakukan oleh pemerintah? Nah, di sini kan berarti terjadi saling tuding Pertamina dan pemerintah. Nah, rakyat harus bagaimana dong? Ya, rakyat ini loh sudah susah bayar pajak buat gaji para pemerintahan di sana. Terus tugasnya apa kalau nggak bisa mensejahterakan kita-kita yang di bawah? Kan seperti itu. Kita tunggu aja ya. Pertama, kalau nggak turun, kalau semakin terjadi kelangkaan, bahkan nanti Pertalite juga semakin langka. Ada yang bilang ini adalah cara pengalihan penghapusan subsidi. Nantinya Pertalite udah nggak ada lagi, sudah diganti Pertamax kayak dulu. Ya kan? Kalian ingat cara pemerintah bagaimana mengganti premium ke Pertalite?
Ya, apakah cara lama ini digunakan lagi? Jadi dibikin seolah-olah karena mungkin ada tekanan global. Padahal global loh sekarang udah Amerika dan Iran loh udah pada damai, ya kan? Udah ada kesepakatan damai. Selat Hormuz akan dibuka untuk jalur perdagangan internasional lagi. Minyak-minyak mulai bebas ya, kan seperti itu. Nah, ini coba nih. Ini yang bener mana nih? Pertamina atau Pak Bahlil nih? Coba menurut kalian yang bener yang mana nih? Ya, Pak Bahlil bilang penyesuaian harga karena kondisi global, ya, internasional. Sekarang internasional sudah turun tuh harganya, ya kan? Nah, pertanyaannya kapan nih Pak Bahlil menurunkan harga? Kalau tadi Pertamina bilang bahwasannya yang membuat aturan regulasi ini adalah pemerintah. Ayo, yang mana nih? Yo, menurut kalian yang mana? Ayo, siapa nih yang jahat nih ya? Ya, yang jahat siapa nih? Yang jahat ini Pertamina atau Bahlil nih? Atau menterinya Pak Prabowo nih? Salam logika.